Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan kerja yang saya dapat waktu K3 umum ya tahun kemarin, dan saya share lagi kepada kalian. Ya, filenya ada di Adlin. Nah, di sini prinsip-prinsip penerapan bahwa kesehatan kerja. Nah, di sini bagian dari syarat K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja secara komprehensif dengan menitikberatkan upaya preventif dan promotif melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sesuai Permenaker Nomor 3 Tahun 82 tentang pelayanan kesehatan kerja. Terus strategi penerapan program kesehatan kerja berbasis risiko risk-based program. Terus personel kesehatan kerja, dokter perusahaan, dokter yang ditunjuk bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab ya. Terus dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter yang ditunjuk sudah mengikuti training di Perkes dan dibenarkan mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal Binawas Depnaker. Terus ada paramedis perusahaan, tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas higien perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas petunjuk dokter perusahaan. Pelayanan kesehatan kerja atau occupational health service, yaitu suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan, pencegahan, diagnosa, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Pelayanan kesehatan kerja merupakan salah satu lembaga K3 atau unit kerja yang ada di perusahaan sebagai sarana perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Persetujuan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan Permenaker Trans Nomor 3 Tahun 82, yaitu memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dan pekerjaannya, melindungi terhadap tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, rohani, dan kemampuan fisik tenaga kerja, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi tenaga kerja yang sakit. Nah, terus pelayanan kesehatan kerja ya. Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja, jadi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ada yang di awal, ada berkala, ada yang khusus. Terus pembinaan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan. Terus tadi terhadap lingkungan kerja, terus terhadap perlengkapan saniter, pembinaan dan pengawasan perlengkapan kesehatan tenaga kerja, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan PAK, pertolongan pada kecelakaan, pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas P3K, memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makan di tempat kerja, membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau PAK, pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dengan kelainan tertentu dalam kesehatannya, memberikan laporan berkala tentang PKK kepada pengurus. Jadi banyak juga ya. Nah, di sini upaya kesehatan kerja. Di sini menyeluruh ya. Ada pencegahan, ada pembinaan, ada pengobatan, ada pemulihan. Jadi mulai dari pencegahan sampai pemulihan. Di sini upaya komprehensif dalam preventif yaitu atau sebelum terjadi kecelakaan. Optimalisasi beban kerja. Jadi jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Pengendalian lingkungan kerja, misalnya secara teknis, administratif, APD, PPE ya. Jadi kita harus memperhitungkan secara teknis, administratif,
terus juga APD-nya dan segalanya. Jadi diperhitungkan supaya tidak terjadi kecelakaan. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di awal berkala khusus. Pengaturan waktu kerja, rotasi, mutasi, pengurangan jam kerja, terpapar faktor risiko dan lain-lain. Penempatan atau pemindahan tenaga kerja sesuai kondisi kesehatan tenaga kerja. Terus penerapan higien dan sanitasi. Penerapan prinsip ergonomi kerja. Prosedur kerja aman atau SOP. Pelaporan data kesehatan kerja dan PAK. Pemberian makanan sesuai kebutuhan gizi ya. Jadi kalau misalnya kerja lewat tengah malam ya dikasih makanan, terus vaksinasi ya, dan lain-lain. Nah, upaya kesehatan secara komprehensif promotif ya. Pembinaan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan kerja. Perbaikin gizi kerja, program olahraga di tempat kerja. Bebas rokok di tempat kerja, jadi supaya nggak ada polusi. Penerapan ergonomi kerja, jadi gimana supaya kerja tapi posisinya dengan yang baik ya, supaya tetap sehat. Pembinaan cara hidup sehat, program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba di tempat kerja. Penyebarluasan informasi kesehatan kerja melalui penyuluhan dan media komunikasi, informasi, edukasi dengan topik yang relevan. Terus instruksi K3 sebelum mulai bekerja, misalnya safety talk ya. Jadi sebelum mulai kerja dikasih tahu dulu ya mesinnya gimana, cara kerjanya gimana ya supaya aman. Upaya kuratif, pemberian P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengobatan perawatan terhadap tenaga kerja yang sakit atau cedera. Jadi kalau ada yang sakit atau cedera langsung diobatin. Tindakan operasi dan lain-lain. Terus upaya rehabilitatif, kompensasi kecelakaan kerja dan PAK, pemberian protese dan ortose, fisioterapi, konsultasi psikologis. Jadi bukan cuma fisik aja ya, yang lain juga ini ya seperti itu. Terus prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja wajib melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pelayanan kesehatan fisik secara menyeluruh dan terpadu dengan lebih menitik beratkan pada upaya kesehatan pencegahan dan pembinaan atau peningkatan. Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja adalah dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, sedangkan tenaga pelaksana dapat terdiri dari dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, penanggung jawab merangkap pelaksana, dokter perusahaan dan atau paramedis perusahaan. Terus prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Teknis penyelenggaraan program kegiatan pelayanan kesehatan dilakukan dalam pola sebagai berikut. Upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif disesuaikan dengan hasil penilaian risiko potensi bahaya yang ada di perusahaan. Terus upaya kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif minimal berupa pelayanan kesehatan kerja yang bersifat dasar, yaitu pemberian pertolongan pada kecelakaan, pengobatan rawat jalan tingkat pertama. Perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan kerja dibuat dengan skala prioritas dan mempertimbangkan kondisi perusahaan, permasalahan kesehatan perusahaan maupun masalah kesehatan umum lainnya. Nah, di sini ada lagi prinsip penyelenggaraan layanan kesehatan kerja. Sedikit lagi ya. Jadi di sini ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja disesuaikan dan status kesehatannya, promosi atau peningkatan kesehatan tenaga kerja, pencegahan penyakit akibat kerja melalui perbaikan lingkungan kerja, higien industri, pencegahan PAK melalui perbaikan kondisi kerja, program ergonomi kerja. Terus P3K ya, medical emergency response, pengobatan rehabilitasi, rujukan kesehatan, pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan PAK, pengembangan organisasi,